Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Afriza Alba, SPDI dari SMP Negeri 13 Kota Tasikmalaya untuk program studi pendidikan agama Islam di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan menampilkan praktek pembelajaran dengan materi tata krama, sopan santun, dan juga rasa malu dengan model pembelajaran based learning. Berikut video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Di rumah orang tua baik? Baik. Saudaranya baik? Baik. Bahagia? Baik. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita awali dengan membacakan doa terlebih dahulu. Seperti yang biasa adalah hanya Juan. Silakan Juan untuk memimpin teman-temannya untuk bisa berdoa. Siap doa. Alhamdulillah, terima kasih Juan sudah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, seperti biasa kita memurojaah atau mengulang hafalan surat pendeknya. Untuk hari ini hafalan surat pendeknya adalah surat Al-Kautsar. Baik, Al-Kautsar kita bacakan bersama. Wahid Isnani Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah masih ada yang hafal. Untuk memeriksa siapa yang tidak hadir hari ini akan dilakukan absensi ya. Nanti hadir diucapkan dengan satu kata yang sudah kalian ketahui dari materi PM. Misalnya Meisa menjawabnya toleransi ya. Satu kata yang positif bisa ya. Nah, jadi yang menggunakan kalimat positif berarti hadir. Paham ya? Siap. Juan Sofa Meisa ikhlas. Salma jujur. Feran ada Feran? Tidak ada. Kemana Feran? Sakit. Akmal ikhtiar. David Kira tawakal. Alhamdulillah yang hadirnya cukup banyak ya, yang tidak hadirnya sedikit ya. Yang sakit mudah-mudahan kita doakan mereka cepat disembuhkan dan diberi kesabaran ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sudah siap semuanya?
posisi duduknya silakan untuk lebih tertib. Bukunya sudah ada di atas. Apabila nanti ada sampah yang berserakan, ya, untuk dibuang terlebih dahulu. Ada sampahnya? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kewajiban piketnya sudah terlaksana dengan baik, ya. Oke, untuk hari ini pembelajarannya adalah tentang bab 9, ya. Kesempatan belajar kita diantaranya satu harus aktif dalam belajar. Yang kedua, saling menghargai. Betul. Ketiga, terus keempat, memutuskan tugas. Sudah siap dengan ini? Berarti komitmen kalian kegiatan pembelajaran harus 4 hal ini dipenuhi. Oke, kalau sudah sepakat, kita akan mengulas di sebelumnya materi yang diketahui oleh kalian. Pak, ada yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Ya. Pembelajaran sebelumnya tentang kodo dan kodar Iya. yang merupakan keliman keenam. Modo dan kodar yang merupakan pembelajaran yang paling keenam. Betul kan? Betul. Berikutnya Takdir ada dua, yaitu tadi Aha. takdir mu'alaf dan takdir mubrak. ada 2 takdir, mu'alaf dan mubrom. Apa itu mu'alaf? Takdir yang bisa untuk dirubah. Ya, berarti alhamdulillah masih ingat. Nah, apapun waktu yang sudah dilalui, setidaknya kalian harus ada yang nempel di ingatan kalian. Alhamdulillah masih mengingat, ya. Akan mengetahui apa yang akan menjadi tujuan kalian setelah belajar ini, apa yang harus dipahami, apa yang harus dilakukan. Ada yang bisa menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran di bab 9? Ya, silakan Pipit dibaca. Siswa dapat memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu dengan benar. Siswa dapat memahami pentingnya perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu dengan baik. Siswa dapat menjelaskan contoh-contoh nyata tata krama, sopan santun, dan rasa malu sebagai implementasi Quran Surat Al-Baqarah. Menurut kalian tata krama itu penting atau tidak? Penting. Alasannya kenapa penting? Tata krama pentingnya apa? Ya, gimana? Karena akan menjaga keadaan sekitar menjadi Ya, karena tata krama itu akan menjaga sekitar menjadi lebih rukun. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalian tahu apa itu tata krama? Ya, Pipit? Tata krama itu sopan santun yang disepakati dalam hubungan pergaulan antar manusia. Ya, betul. Ya. Tata krama yang disepakati dalam perhitungan pergaulan manusia. Itu sudah alhamdulillah. Kemarin kalian ada yang sudah memahami sebagainya. Tinggal nanti diperdalam lagi apa saja yang harus dipahami. Oke. Nah, di antara pengertian tata krama dan pentingnya, apakah contoh di antara perwujudan tata krama? Contohnya di antaranya satu, santun. Kedua, sopan. Ketiga, malu. Oke. Nah, sopan santun itu sangat penting, ya. Maka yang pertama harus dipahami apa itu sopan santun. Yang disampaikan oleh Bibi sudah betul, yaitu sopan santun tata krama itu berasal dari 2 kata, tata dan krama, yang artinya aturan atau adat istiadat yang berarti terhadap bagaimana manusia berinteraksi kepada manusia yang lainnya. Itu tata krama. Jadi bagaimana aturannya, ya. Santun, sikap perilaku yang halus, sopan, itu santun. Seperti ada di gambar di atas, seseorang yang sedang duduk di atas kursi, tetapi kakinya diangkat, menurut kalian tidak mencerminkan kesopanan. Jadi seharusnya turun ke bawah. Jadi kalian sudah harus tahu seperti apa sikap yang harus dikerjakan. Oke, sampai sini bisa ya bayang sopan santun seperti apa, tata krama seperti apa. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini kalian akan diberikan sebuah permasalahan, ya, soal cerita permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian bersama dengan kelompok dipecahkan bagaimana solusinya. Nah, itu artinya pembelajaran dari permasalahan, kalian belajar dari masalah. Kemudian permasalahan tersebut dijadikan pembelajaran kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah tampilan video. Bisa disimak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang tata krama, menceritakan dan memberikan contoh bagaimana berperilaku terhadap orang yang lebih tua. Mereka adalah Aldo dan Dennis. Keduanya duduk di bangku sekolah dasar.
Abdul dan Dennis bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Berikut adalah contoh perilaku yang baik dan buruk. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua, seperti yang dilakukan Dennis. Yang kedua, dimanapun kalian berada, jika ada orang yang lebih membutuhkan, sebaiknya kita membantu orang tersebut. Ya, barusan saya dilihat ya, di antara contoh yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang sudah melakukannya sesuai? Bantu di rumah ibu? Sudah. Kalau di tempat umum menghargai siapa saja sudah bisa? Sudah. Prioritas kalau di kendaraan umum yang mulai duduk duluan. 1. Lansia. 2. Ibu hamil. 3. Disabilitas. 4. Orang yang lebih tua dari kita. Ya. Oke, seperti itu berarti sudah tahu di mana saja tempat kita untuk menerapkan tata krama. 1 di sekolah, 2 di rumah, 3 di lingkungan masyarakat. Ada lagi? Itu yang diketahui kayak di mana saja. Nah, itu penting dalam kehidupan masyarakat, tetapi harus diterapkan juga di dalam kehidupan kita semuanya dengan dasar pengetahuan agama Islam. Kenapa harus didasari agama Islam? Supaya aktivitasnya menjadi pahala. Ya. Nah, berikut adalah penyampaian lanjutan ya, yang bisa kalian perdalam, kemudian untuk memecahkan nanti permasalahan yang akan disampaikan melalui LKPD. Ya, disimak, kemudian hal yang pentingnya dituliskan. Materi hari ini adalah tentang tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Apa itu tata krama? Secara harfiah, kata sendiri artinya adalah akhlak mulia dan sebaik-baik akhlak adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik-baik. Jadi kita bahas tata krama dalam bermedia sosial, dalam komunikasi secara lisan, dalam bersikap, dan dalam berpakaian. Sebagai berikut. Dari tampilan tadi, mungkin ada yang masih belum dipahami dan ingin ditanyakan. Iya. Bagaimana pertanyaannya? Siapakah yang harus menjadikan teladan? Ya, siapakah yang harus dijadikan teladan? Baik di dalam beraktivitas tentunya. Sekedar mendengarkan nasihat kadang-kadang dilaksanakannya bisa cepat, bisa tidak. Tapi kalau kalian sudah menyukai sesuatu, tentu pasti akan lebih cepat karena apa? Termotivasi. Menurut kalian jawaban pipit dijawabnya dengan apa? Siapa teladannya? Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad adalah merupakan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang dibekali dengan kesempurnaan akhlak. Kenapa juga harus Nabi Muhammad yang menjadi teladan? Karena setiap aktivitas yang diikutkan kepada Nabi Muhammad akan menjadikan nilai pahala. Kemudian siapa lagi yang menjadi teladan? Orang tua, keluarga yang baik. Bagaimana? Nah, cukup ya? Oke, kalau sudah, berarti sudah paham. Alhamdulillah, tinggal kita menganalisa. Nanti akan diberikan LKPD, lembar kerja. Kalian nanti bersama kelompok untuk mendiskusikan bagaimana untuk mengisi jawabannya tersebut. Dan setelah tadi menyimak video dan juga nanti dilihat dari bacaan, kalian akan dibuatkan kelompok, ya, yang mana di sananya kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan di pekan sebelumnya. Ini sudah ya, kelihatannya sudah ya, sudah sesuai dengan kelompoknya. Dan sebelum nanti ke tugas menyelesaikan, silakan untuk didiskusikan siapa yang nanti bagian menulis jawaban, siapa yang akan mencari informasi, siapa yang akan menjadi presentasi di depan. Dan yang nulis siapa? Oke, ya, pokoknya satu dengan yang lain harus bekerja sama supaya pekerjaan dan tuntas dengan baik dan waktu yang ditargetkan tercapai. Baik ya, sudah didiskusikan? Kalau sudah didiskusikan, Bapak akan membagikan LKPD
adalah menyelesaikan selama 10 menit ya. Dari tugas tersebut didiskusikan, setelah itu dipersiapkan untuk dipresentasikan. Apabila nanti ada kendala bisa untuk ditanyakan. Paham ya sampai sini? Kalau sudah paham akan dibagikan LKPD-nya. Ya, silakan untuk dipelajari soalnya, diisi identitasnya dengan baik, kemudian dituntaskan secara bersama-sama. Di sini sudah bisa menyelesaikan ya? Tidak ada masalah. Ya, masalah. Sudah bisa ya? Tapi bagaimana kayak David? Ke depan terus ya depan. Oh ya iya. Ya, pokoknya sudah ada kesepakatan. Ya, oke. Saya dituntaskan. Ya, itu. Tidak ada masalah? Ya. Kalau ini yang kecoret nggak apa-apa. Yang kecoret nggak apa-apa. Salah apa itu? Salah. Udah kali ya? Udah mungkin segitu. Nomor 2. Udah. Ya, ini sudah bisa ya? Sudah. Nah. Dari tutaskan nanti nah, yang bagian sana adalah melalui kegiatan kalian sering yang dialami. Ini seperti apa yang harus dilakukan? Baik ya, waktunya sudah habis, sudah 10 menit kita lalui bersama. Dan sekarang hasil yang sudah didiskusikan oleh kalian terhadap materi permasalahan yang dibaca sekarang adalah waktunya untuk mempresentasikan. Nanti perwakilannya 2 orang untuk ke depan menyampaikan hasil diskusi dengan teman-temannya, dan yang lainnya untuk menyelam dari hasil yang disampaikan. Saat ke depan, apa yang harus disampaikan? 1, pembukaannya berisi salah, tujuannya apa, ya, perkenalan dan tujuannya. Yang kedua, disampaikan hasilnya. Yang ketiga, tutup berupa permohonan maaf, bila salah, terima kasih atas perhatiannya. Oke, sudah bisa ya. Berarti kita mulai. Siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Oke, sebelum tampil, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya dengan apabila gratis itu sama dengan 1000 ya, Coca-Cola itu 2000, maka pisang berapa? Cluenya adalah gratis itu adalah 1000 ya, gratis itu 1000 ya. Apabila tadi Coca-Cola itu 2000, maka pisang berapa? 1000, betul. Masih bingung ya. Cluenya adalah gratis. Apabila pisang itu 1000, maka bakpao adalah
2000. Silakan untuk mempresentasikan kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang berupa pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara Dina meminta maaf kepada temannya atas kesalahan yang telah ia perbuat? Jawabannya adalah dengan cara mengakui kesalahan dan meminta maaf sebesar-besarnya. Itu jawaban sama pertanyaan nomor 2. Yang kedua, mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial? Jawabannya, karena media sosial jika salah digunakan akan berbahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi teman Dina? Yang ketiga, jawabannya adalah akan memaafkan kelakuan Dina dan menasihatinya agar tidak mengulangi lagi. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bisa didengarkan kira-kira barusan etika di dalam kegiatan apa? Pertemanan media sosial ya. Di media sosial perlu diterapkan. Jadi media sosial itu adalah pembicaraan yang dilakukan di dunia maya. Yang harus diperhatikan oleh kalian, jangan sembarangan untuk upload sesuatu, apalagi kaitannya dengan orang lain yang sifatnya aib. Usahakan untuk tidak di-upload tanpa izinnya atau lihat dulu karakter seperti ya, berbahaya kalau kita sembarangan. Maka bisa adalah menggunakan media sosial. Bisa ya? Bisa. Ada yang punya media sosial? Ada. Apa saja yang diupload? Banyak, beragam video, video bermanfaat ataupun kehidupan sehari-hari, membagikan momen ya. Tinggal yang lebih bijak lagi mana yang perlu diposting, mana yang tidak. Oke, barusan sudah menyampaikan apabila ada kesalahan posting yang berkaitannya dengan orang lain maka harus meminta maaf ya, dengan kesatria mengakui kesalahan. Oke, berikutnya adalah kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan yang sudah kami diskusikan. Pertanyaannya yang ke-1, bagaimana cara Dina meminta maaf kepada temannya atas kesalahan yang telah ia perbuat? Jawabannya, dengan cara meminta maaf dengan kata-kata yang sopan dan santun atas perbuatannya yang kurang sopan di media sosial. Kedua, pertanyaannya, mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial? Jawabannya, mengedepankan sopan santun dan tata krama dalam kehidupan media sosial atau dunia maya. Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi teman Dina? Jawabannya, kita harus menerapkan tata krama di media sosial dan juga di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau perilaku dari saya. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan ya hampir sama ya pertanyaannya dengan yang kelompok sebelumnya. Nanti sudah terjawab. Alhamdulillah. Sekarang kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, direndam. Silakan kelompok 4. Ini Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4. Bagaimana cara Cinta menolak ajakan teman-teman dengan sopan dan tegas? Jawabannya, karena menurut Cinta, bolos itu hal yang tidak baik. Soal nomor 2, mengapa penting untuk berani menolak ajakan yang tidak baik? Jawabannya, jika kita tidak berani menolak, maka kita akan terbawa ke hal yang tidak baik. Soal nomor 3, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi Cinta?
Jawabannya akan menolak ajaran temannya karena hal tersebut tidak baik. Pak, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan adalah etika di dalam menolak. Ya, jadi ada momen kalian menerima ajakan, ada momen kalian harus menolak. Jangan menjadi orang yang tidak enakan. Oh, karena teman dekat tapi kita ada aktivitas, harus disikapi dengan tegas. Ya, kalau mau datang bisa, silakan. Kalau tidak pun harus menolak dengan baik. Ya, itu menjadi aktivitas yang lumrah. Berikutnya kelompok terakhir, silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi ini. Nomor 1, bagaimana cara Sinta menolak ajakan teman-temannya dengan sopan dan tegas? Jawabannya, meminta maaf karena menolak ajakannya dan berbahasa yang baik dan benar. Nomor 2, mengapa penting untuk berani menolak ajakan yang tidak baik? Karena jika kita tidak bisa menolak, kita akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Nomor 3, apa yang akan kalian lakukan jika kalian melihat menjadi Sinta? Jawabannya menolaknya secara baik namun sedikit tegas, karena kita tidak mau terjerumus ke hal yang negatif. Sekian dari saya yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Luar biasa sudah bisa menjawab dengan baik apa etika yang perlu diterapkan di dalam media sosial, di dalam menerima ajakan. Intinya adalah kekuatan hati kita. Kalau kita sudah kuat di dalam menerima sesuatunya dengan akal yang sehat, maka kita akan menyampaikannya dengan santun. Ya, kalau akal kita sudah sehat, kita umpamakan misalnya otak kalian itu, otak ya, diri kalian itu anggap sebuah tempat seperti ini ya. Kemudian kalian ada yang menjaga, yaitu pikiran kalian dan hati kalian. Ya. Kalau ada yang baik, misalnya di dalam wadah ini diterima. Kalau ada yang jeleknya masih tetap diterima. Tidak. Tapi manusia ada tidak godaan untuk menjadi buruk. Ada. Dari siapa? Setan, dari orang-orang terdekat dan sebagainya. Umpamanya misalnya kalian di dalam diri kalian ini dihasut oleh seseorang, ayo berbuat A, berbuat B. Setan itu ya ada aja akalnya untuk mengajak manusia. Dimasukkanlah hasutan-hasutan. Kalau hati kaliannya tidak jernih, materi ilmu kalian tidak kuat, maka negatif tersebut bisa dilakukan atau dibuang. Bisa dilakukan. Artinya apa yang harus kalian lakukan? Harus punya kejernihan hati. Artinya kalian dengan ilmu pengetahuan tata krama, sopan santun, hal-hal negatif untuk bisa kalian pilih. Oh, ini mah tidak masuk, luar. Ini tidak masuk. Jadi tidak semua harus bisa diterima dimasukkan. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi kalian jangan merasa nyaman, kalian sudah enak dengan hal yang baik. Jangan santai, karena setan akan terus menggoda kalian seluruhnya untuk berbuat buruk. Sampai sini bisa ya ilustrasinya? Oke. Alhamdulillah, barusan ilustrasi sudah, dari media sosial sudah, dari lingkungan sudah, hal yang buruk bisa untuk kalian sudah menolak. Oke, selanjutnya dan kita akan coba merefleksikan dan mengevaluasi hasil kegiatan ya. Tadi sudah dilihat ke depan merupakan bentuk tata krama dari teman-teman kalian dalam menyampaikan. Kemudian kalian yang mendengarkan juga tata krama di dalam mendengarkan orang lain berbicara. Nah, sekarang bagaimana pemahaman kalian terhadap sopan dan santun? Tentu ya? Akan menjadi lebih pede dalam melakukan hal positif. Maka menjadi lebih pede di dalam melakukan hal-hal yang positif. Apalagi karena ada rasa malu yang harus kalian terapkan untuk berbuat negatif. Apalagi? Ya? Tata krama, sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia. Ya, tata krama itu adalah sopan santun yang disepakati dalam kehidupan manusia. Maka
Penerapannya adalah kalian harus belajar menjadi insan yang lebih baik lagi. Hal-hal yang negatif yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan oleh kalian harus dihindarkan sejauh-jauhnya. Berikutnya kesimpulan. Selain yang tadi sudah disampaikan, apa lagi? Bahwa tata krama bagian berikutnya yaitu pakaian, ucapan, dan tindakan. iya, pakaian, ucapan, tindakan harus dikondisikan oleh kalian supaya sesuai dengan ketentuan. Dan kalian juga harus memperhatikan setiap aktivitas yang kalian lakukan. Ada yang memantau siapa? Allah melalui malaikatnya Raqib dan juga Atid. Kemudian kalian harus menjaga hubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minallah melalui sifat sopan santun, tata krama dan lain sebagainya yang sifatnya baik. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah bisa kita laksanakan. Sebelum kita akhiri ada tes akhir sejauh mana kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Nanti ditunjuk ya beberapa orang untuk menjawab pertanyaan wall di depan ini. Silakan untuk kelompok pertama Khodiro, kemudian Akmal, kemudian Wilman dan juga Salma. Ya, satu lagi Pipit. Karena 5 soal. Silakan ke depan barusan yang dipanggil. Ya, ke depan nanti di start setiap orang menjawab satu pertanyaan. Madiro Cynthia Hayu Madiro. Iya betul. Berikutnya siapa? Iya, pas. Wilma. Iya, betul. Apa? Ya. Hasilnya semuanya selesai ya, dan skornya full. Oke, alhamdulillah berarti mewakili kemampuan semuanya melalui teman-teman yang terlibat tadi. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai, dan untuk kegiatan berikutnya kalian diharuskan untuk membuat catatan adab-adab di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya adab di dalam makan apa saja, menggunakan tangan kanan, menggunakan apa lagi, piring, nah, misalnya duduk yang tegak. Adab tidur apa saja, itu dibuat list minimal 5 kegiatan. Baik ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir, dan kita akhiri kegiatan pembelajaran dengan pembacaan doa bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.